Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Rumah Baca Pojok Kampung dan juga anak-anak Yayasan Al-Furqon. Kali ini saya akan menceritakan tentang Nabi Ilyas. Jadi Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas ini termasuk Nabi yang berapa? Nabi utusan yang ada 20. Baik, sekarang kita akan belajar tentang Nabi Ilyas. Baik, di dalam buku ini siapakah Nabi Ilyas itu? Yuk kita perhatikan. Nabi Ilyas adalah keturunan Nabi Harun yang keempat. Nabi Ilyas diutus Allah kepada kaum Bani Israel yang selalu menyembah patung bernama Baal. Jadi Nabi Ilyas itu termasuk keturunan siapa tadi? Nah, keturunan Nabi Harun. Diutus kepada Bani siapa? Atau kaum siapa? Kaum Bani Israel. Siapakah yang Bani Israel itu? Penyembah patung bernama Baal. Selanjutnya di sini mereka menyembah patung karena sudah melupakan ajaran terdahulu. Bahkan mereka berani melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan karena merasa tidak ada lagi yang memperingatkan mereka. Jadi penyembah patung ini termasuk sudah melupakan ajaran terdahulu. Apa ajaran terdahulu? Termasuk ajaran-ajaran yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Ilyas. Sehingga apa yang terjadi? Mereka itu selalu melakukan kemaksiatan, seperti misalnya mencuri, misalnya melakukan mabuk-mabukan atau durhaka terhadap sesama. Itu pekerjaannya siapa? Pekerjaan Bani Israel, bukan Islam, Bani Israel. Ayo perhatikan, kayaknya si kembar tidak fokus. Ayo coba fokusnya. Bisa fokus? Oke. Selanjutnya di sini dijelaskan juga ini, padahal Allah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada mereka sehingga mereka hidup sejahtera dan berkecukupan. Tetapi mereka mengingkari Allah yang telah memberikan semua kenikmatan tersebut. Jadi kepada Bani Israel itu sudah diberikan kenikmatan. Mereka itu bisa makan, mereka itu bisa bekerja, mereka itu bisa segalanya. Tapi apa yang terjadi? Meskipun dikasih kecukupan semuanya itu, mereka tetap mengingkari Allah. Sehingga Nabi Ilyas diutus kepada Bani Israel. Apa sudah mengerti anak-anak? Oke. Karena itulah Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengajak kaumnya kembali menyembah Allah. Jadi Nabi Ilyas ngajak, ayo dorong kok, ayo ikut saya untuk menyembah Tuhan, kembali kepada Allah. Jadi seakan-akan seperti itu. Jadi ayo kita nyembah Allah lagi, tapi dengan sesuai dengan caranya Nabi Ilyas. Seperti apa caranya Nabi Ilyas? Tentunya dengan cara-cara yang sekiranya mereka itu ikut. Yang mereka yang menyembah berhala, bagaimana caranya mereka itu bisa tidak menyembah berhala lagi. Jadi
Nabi Ilyas diutus oleh Allah agar mereka itu meninggalkan berhala-berhala mereka dan kembali kepada agama Allah yang lurus. Seperti apa agama Allah yang lurus? Seperti saat ini kita itu beragama mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis, terus mendengarkan para ulama. Tapi kalau dulu Nabi Ilyas itu memang khusus, ajarannya khusus. Tentunya dulu tidak seperti ini, berbeda ya. Jadi langsung disampaikan oleh Nabi Ilyas, ayo kita kita disuruh meninggalkan berhala. Apa berhala itu? Patung. Bagus. Selanjutnya anak-anak, ketika Nabi Ilyas menyeru, jadi Nabi Ilyas menyuruh. Ketika Nabi Ilyas menyeru, Bani Israel memberikan tanggapan yang buruk. Ayo misalnya, ayo si kembar kita menyembah Allah. Tapi misalnya, saya tidak mau menyembah Allah. Misalnya intinya berontak. Bani Israel berontak, enggak, saya tidak mau. Saya benar-benar yakin bahwa patung itu adalah Tuhanku, katanya Bani Israel. Ini apa kata Bani Israel? Hai Ilyas, kamu memang pembohong. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kami tidak akan pernah pindah agama, kata salah satu Bani Israel. Mulai hari ini, kata Bani Israel, mulai hari ini kamu adalah musuh kami. Jadi karena Nabi Ilyas itu ngajak kepada Bani Israel untuk apa? Untuk pindah agama, maka dia itu rela bermusuhan kepada Nabi Ilyas. Jadi apa kata Bani Israel? Mulai hari ini kamu adalah musuh kami. Jadi dia itu bermusuhan. Selanjutnya Nabi Ilyas tetap bersabar. Nabi Ilyas tetap sabar. Siang dan malam dia itu tetap selalu berusaha dan berdoa dan selalu menyerukan agar mereka itu menyembah Allah atau kembali kepada jalan yang lurus yang sesuai dengan ajaran Allah. Jadi tidak pernah berhenti. Halo. Hai. Fokus. Oke. Selanjutnya, suatu hari sekelompok Bani Israel berkumpul secara rahasia. Mereka merencanakan untuk membunuh Nabi Ilyas dan para pengikutnya. Jadi Nabi Ilyas, kelompok Bani Israel sudah merencanakan yang lain. Dia itu akan membunuh Nabi Ilyas. Lalu Allah Maha mengetahui segala rencana manusia itu. Allah pun memberitahukan kepada Nabi Ilyas. Lalu Nabi Ilyas meminta Allah untuk menurunkan ujian bagi kaumnya agar mereka sadar dan mau kembali ke jalan yang lurus. Jadi Nabi Ilyas itu mendapatkan informasi dari Allah. Apa informasinya? Informasinya bahwa Bani Israel itu akan membunuh Nabi Ilyas. Sehingga Nabi Ilyas berdoa supaya mereka Bani Israel itu sadar terhadap apa yang dilakukan dan kembali kepada jalan yang lurus. Akhirnya Allah pun menurunkan ujian kepada Bani Israel.
berupa kemarau panjang. Berupa kemarau panjang. Semua ternak mati. Loh. Semua ternak mati. Kebun-kebun kering tak berbuah. Para penduduk pun panik. Akhirnya para penduduk panik. Ini gambarnya ini. Ini gambarnya. Contohnya ini. Coba perhatikan, pohon-pohonnya tidak berdaun alias kering, ternaknya mati. Coba kalau misalnya kita seperti itu, musim kemarau selama 2 tahun, kira-kira apa yang mau dimakan kita? Tidak tahu. Kita akan panik, bingung. Aduh, saya akan makan apa ini? Aduh, gimana saya nanti? Apakah saya akan mati karena nggak makan? Saya kelaparan. Akhirnya seperti itu. Apa yang terjadi selanjutnya? Tak lama mereka mendatangi Nabi Ilyas. Mereka meminta bantuan Nabi Ilyas dan berjanji akan beriman jika keadaan berubah seperti semula. Halo Mamat, bukunya ditaruh. Nabi Ilyas semula ragu, tapi akhirnya mengabulkan permintaan mereka. Jadi Bani Israel datang kepada Nabi Ilyas. Kenapa kok datang? Dia itu minta bantuan Nabi Ilyas agar keadaan dikembalikan seperti semula. Yang awalnya kering, akhirnya gimana caranya untuk tidak kering? Diturunkanlah hujan, akhirnya tumbuhan hidup lagi. Awalnya Nabi Ilyas itu ragu. Kenapa kok ragu? Bener ndak ya? Mereka itu kalau misalnya sudah dikasih hujan, sudah misalnya saya minta untuk bagaimana caranya hewan-hewan hidup lagi, itu akan beriman, ragu. Tapi akhirnya Nabi Ilyas mengabulkan permintaan kaum Bani Israel. Atas doa Nabi Ilyas, kemarau berhenti. Apa bahasa Maduranya berhenti? Ambu. Keadaan berubah seperti semula. Akhirnya kemaraunya hilang dan akhirnya tumbuh-tumbuhan akan tumbuh lagi. Tetapi Bani Israel ingkar janji. Apa yang dimaksud dengan ingkar janji dalam bahasa Madura? Congu alias ingkar janji. Mereka tetap menyembah berhala. Mereka lupa akan janjinya. Jadi setelah kembali kemarau, akhirnya mereka apa? Lupa janjinya. Mereka nyembah berhala lagi. Mereka nyembah patung lagi. Yang terakhir, yang terakhir. Akhirnya Allah menurunkan azab yang sangat pedih atau besar, sama pedih atau besar. Nabi Ilyas dan pengikutnya pergi ke tempat yang aman. Jadi yang percaya terhadap Nabi Ilyas, yang iman terhadap Nabi Ilyas, akhirnya pergi tempat yang aman. Tak lama kemudian gempa dahsyat melanda Bani Israel yang sesat hingga mereka pun binasa. Karena memang mereka nggak percaya, mereka itu bohong, mereka ingkar janji. Akhirnya oleh Allah dikasih azab apa? Gempa bumi. Akhirnya Bani Israel binasa, sedangkan Nabi Ilyas dan pengikutnya aman. Kenapa kok aman? Karena oleh Allah sudah dikasih tahu, wahai Nabi Ilyas, kamu nanti mencari tempat yang aman. Supaya apa? Supaya mereka itu, Nabi Ilyas
dan pengikutnya bisa tidak kena gempa. Begitu ya anak-anak cerita siang ini. Kira-kira ada cerita lagi nanti ya? Mau cerita apa kira-kira selanjutnya? Apa itu? Coba saya lihat. Ini namanya burung Fing Huang. Ceritanya rakyat Tiongkok. Burung apa? Burung Fing Huang. Oke, nanti akan bercerita seri selanjutnya. Untuk saat ini kita tutup cerita ini. Semoga apa yang dipelajari saat ini ceritanya siapa? Yang tadi Nabi Ilyas.